Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan membahas materi mengenai komputer audit yang beranggotakan saya sendiri, Amelia Nur Afifah, Beta Mustikawati, Fadilah Wulandari, Farah Anissa, Rizka Miftahul Janah, dan Yolanda Milania. Materi yang pertama yaitu mengenai sejarah singkat komputer audit. Komputer audit pada awalnya lebih dikenal dengan EDP audit atau Electronic Data Processing Audit. Nah, kemudian EDP mengalami perkembangan yang pesat. Perkembangan audit komputer ini didorong oleh kemajuan teknologi dari sistem keuangan, meningkatnya kebutuhan akan kontrol IT, dan pengaruh dari komputer untuk menyelesaikan tugas-tugas penting. Sistem keuangan pertama yang menggunakan teknologi komputer muncul pertama kali pada tahun 1954. Selama periode 1954 sampai dengan 1960-an, profesi audit masih menggunakan komputer. Pada pertengahan 1960-an, terjadi perubahan pada mesin komputer dari mainframe menjadi komputer yang lebih kecil dan murah. Pada tahun 1968, American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA ikut mendukung perkembangan EDP auditing. Sekitar periode ini pula para auditor bersama-sama mendirikan Electronic Data Processing Auditor Association atau EDPAA. Nah, tujuan lembaga ini adalah untuk membuat suatu tuntunan, prosedur, dan standar bagi audit EDP. Nah, pada tahun 1977, edisi pertama kontrol objektif diluncurkan. Publikasi ini kemudian dikenal sebagai Control Objective for Information and Related Technology. Tahun 1994, EDPAA mengubah namanya menjadi Information System Audit atau ISACA. Perkenalkan, nama saya Beta Mustikawati, MPM 1804040020. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu audit sistem informasi atau komputer audit. Menurut Ron Weber sendiri, audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti untuk menentukan apakah sistem informasi dapat melindungi aset dan memelihara integritas data, sehingga keduanya dapat mendorong tujuan organisasi secara efisien dan menggunakan sumber daya secara efisien. Tinjauan penting dalam audit sistem informasi itu sendiri ada 6 tinjauan. Yang pertama yaitu tinjauan terkait fisik dan lingkungan, yang kedua tinjauan administrasi sistem, yang ketiga tinjauan perangkat lunak, yang keempat tinjauan keamanan jaringan, yang kelima tinjauan kontinuitas bisnis, dan yang keenam tinjauan integritas data. Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai yang C, penggolongan audit sistem informasi. Audit laporan keuangan atau General Audit on Financial Statement. Audit terhadap sistem informasi akuntansi berbasis teknologi informasi bertujuan untuk menilai apakah laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Dan yang kedua, audit sistem informasi sebagai kegiatan tersendiri yang terpisah dari audit keuangan. D. Persamaan dan perbedaan audit konvensional dengan audit sistem informasi. Yang pertama, persamaan. Di dalam persamaan ada 6 bagian, yaitu yang pertama, definisi auditing. Yang kedua, pemeriksaannya atau auditor. Yang ketiga, tujuan pemeriksaan. Yang keempat, opini auditor. Yang kelima, norma pemeriksaan. Dan yang keenam, tujuan pengendalian. Adapun perbedaan tentang audit konvensional dengan audit informasi, yaitu perbedaan pertama itu jejak pemeriksaan atau audit trail yang memungkinkan untuk menelusuri transaksi dari sumber asalnya ke akun yang bersangkutan atau sebaliknya. Perbedaan yang kedua yaitu sering terjadi adanya kurang pemisahan tugas dalam lingkungan SI. Perbedaan yang ketiga yaitu manfaat penilaian terhadap pengendalian. Yang keempat, perbedaan dalam pemeriksaan SI. Yang kelima, perbedaan dari cara yang dilakukan oleh auditor dalam pemeriksaan. Dan yang terakhir yaitu perbedaan dari pengetahuan yang diperlukan oleh auditor.
Selanjutnya yaitu manfaat sistem informasi audit. Yang pertama, untuk meningkatkan perlindungan atas aset TIK lembaga pemerintah yang merupakan kekayaan negara atau dengan kata lain aset milik publik. Yang kedua, meningkatkan integritas dan ketersediaan sistem dan data yang digunakan. Yang ketiga, untuk meningkatkan penyediaan informasi yang relevan. Yang keempat, untuk meningkatkan peranan TIK dalam pencapaian tujuan lembaga pemerintahan dengan efektif. Yang kelima, untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya TIK serta efisiensi secara organisasional dan prosedural di lembaga pemerintahan.